Halo guys, ketemu lagi dengan Kak Abdul ya. Jangan lupa like and subscribe-nya. Halo Sobat MIPA, ketemu lagi dengan Kak Abdul ya. Jangan bosan-bosan ya. Kita akan belajar terus ya supaya kita semakin memahami materi yang ada di sekolah ya. Ini insya Allah membantu kalian untuk memahami materi yang ada di sekolah. Yuk, sebelum mulai jangan lupa like and subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, kita mulai ya. Struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan itu ada pada materi pada kelas 8 ya. Oke, struktur dan jaringan pada tumbuhan. Oke, jaringan itu apa sih? Jaringan itu adalah kumpulan sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama. Jadi, kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama untuk melakukan tugas tertentu. Itu namanya adalah jaringan ya. Jaringan nanti terbagi menjadi dua, yaitu jaringan dewasa sama jaringan, maaf ya ini tintanya agak susah ya. Ada jaringan dewasa, pakai ini dulu ya. Ada jaringan dewasa ya, dan ada jaringan muda ya. Jaringan dewasa itu nanti selnya tetap ya, selnya sudah tidak dapat membelah lagi. Sementara jaringan muda itu selnya nanti aktif membelah. Pakai tangan aja ini ya. Jaring dewasa sama jaringan muda ya. Jaringan dewasa itu nanti selnya tetap ya, tidak berkembang lagi ya, tidak mengalami pembelahan lagi. Sementara jaringan muda dia aktif terus membelah. Ya, seperti pada gambar letak jaringan muda itu biasanya di ujung seperti ini ya. Di gambar ini jaringan muda ya. Kalau pada ujung ini nanti ada namanya itu meristem apikal ya. Jadi jaringan muda itu disebut juga dengan jaringan meristem ya. Jaringan muda itu disebut juga dengan jaringan meristem. Nanti letaknya di ujung-ujung ya. Ada meristem apikal di ujung seperti ini, terus ada yang aksilar ya. Di ketiak ini aksilar namanya. Nah, nih kalau sudah di tengah ini sudah jaringan dewasa. Jadi jaringan dewasa itu terbentuk dari jaringan muda. Nah, oke, next ya. Lanjut, jaringan muda, jaringan meristem atau disebut juga dengan jaringan muda ya. Jadi jaringan meristem itu adalah sekelompok sel tumbuhan yang aktif membelah. Jadi dia akan terus aktif membelah untuk biasanya nanti untuk perpanjangan pertumbuhan yang bagian ujung-ujung itu adalah jaringan meristem ya. Sel-selnya akan selalu aktif membelah, akan menambah ukuran saya, ukurannya akan bertambah, jadi tambah tinggi, tambah besar ya. Itu adalah fungsi dari jaringan meristem ya. Lah, menurut letaknya jaringan meristem itu terbagi menjadi tiga ya. Ada meristem apikal ya, ada meristem lateral, dan ada meristem interkalar ya. Jadi meristem apikal itu letaknya di ujung. Di ujung apa Mas? Di ujung batang ya, di ujung akar, di ujung daun. Itu letak dari meristem apikal. Kalau meristem lateral dia letaknya nanti disebut juga dengan kambium ya, letaknya ada di dalam batang. Dia akan memperbesar batang ya. Itu meristem lateral. Sementara meristem interkalar ya, interkalar itu di antara jaringan dewasa. Ini biasanya tidak semua tumbuhan mempunyai meristem interkalar ya. Letaknya pada ruas bagian ujung ruas-ruas ya. Ujung ruas-ruas. Misalnya ini pada tumbuhan rumput-rumputan. Nah, golongannya gramina ya. Itu rumput-rumputan. Nah, pada ininya nanti ada meristem interkalar ya. Kita lihat di gambar ya. Nah, kita lihat di gambar kalau untuk meristem apikal, jadi meristem apikal letaknya di ujung-ujung seperti ini ya. Ujungnya di gambar kelihatan ya. Kalau tintanya ya. Jadi letaknya di ujung-ujung seperti ini ya. Ini ya. Tunas apikal terdiri dari meristem apikal ya. Kemudian kalau untuk lateral itu ada pada kambium ya, ini ya. Nah, di dalam batang memperbesar batang itu meristem lateral ya. Kalau untuk interkalar di sini nggak ada ya, karena adanya di golongan rumput-rumputan. Nah, ini ya, di rumput-rumputan gini ada interkalar ya, di bagian pucuknya ini lah. Bagian ruas, kemudian bagian paling pangkalnya itu membentuk meristem interkalar. Kalau di ujung tetap dia meristem apikal ya. Kalau di batang itu meristem lateral. Di pada kambiumnya itu meristem lateral.
Jadi ada 3 meristem, diingat-ingat ya. Ada meristem apikal di ujung-ujung batang. Meristem lateral yaitu ada pada kambium atau disebut juga dengan kambium karena dia memperbesar batang ya. Kalau interkalar ada di tumbuhan tertentu, misalnya golongane ya, golongane istilah ya, rumput-rumputan atau graminae yang itu meristem interkalar. Nah, oke, ini gambarnya ya, gampang aja. Lanjut. Kemudian jaringan dewasa ya, untuk jaringan dewasa sendiri itu adalah kelompok sel tumbuhan. Kalau untuk yang meristem itu kan dia aktif membelah. Kalau untuk yang jaringan dewasa itu dia tidak aktif membelah ya. Dia sudah tidak bisa tumbuh dan tidak bisa berkembang lagi. Itu jaringan dewasa. Jadi jaringan dewasa itu juga disebut dengan jaringan permanen ya, jaringan permanen. Nah, dan jaringan dewasa terbentuk dari jaringan meristem. Jadi jaringan meristem yang sudah besar, yang sudah tua itu membentuk jaringan dewasa ya. Membentuk jaringan dewasa. Lah, nanti ada banyak macamnya ya. Jadi ada beberapa macam jaringan dewasa ya. Jaringan dewasa nanti ada jaringan epidermis atau disebut juga dengan jaringan pelindung ya. Tinta dulu ya. Ada jaringan epidermis disebut dengan jaringan pelindung, ada parenkim ya, ada jaringan penyongkong ya, penyongkong atau penguat ya, kemudian ada jaringan pengangkut. Untuk jaringan penyokong nanti terbagi menjadi 2, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim ya. Kalau untuk pengangkut mungkin ini sudah kita sering dengar ya, ada jaringan xilem sama jaringan phloem. Nah, ini nanti kalau tak gambarkan bentuk jaringan dewasa nanti seperti ini ya. Jaringan dewasa itu seperti ini ya, sel-selnya sudah dewasa ya. Nah, itu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu ya untuk jaringan ini ya. Lanjut. Jaringan epidermis ya. Jadi jaringan epidermis itu adalah jaringan yang terletaknya atau letaknya paling luar ya. Letaknya paling luar sendiri ya. Letaknya paling luar jaringan epidermis. Kita ambil tinta. Jadi letaknya ini paling luar, itu jaringan epidermis. Berfungsi sebagai pelindung bagian dalam organ tumbuhan. Jadi berfungsi sebagai pelindung karena letaknya paling luar, berarti melindungi bagian dalam jaringan ya, jaringan atau organ tumbuhan. Nah, cirinya apa? Terdiri dari sel hidup ya, tetap terdiri dari sel hidup. Sel-selnya rapat, tidak memiliki klorofil ya. Dinding paling luar mengalami penebalan. Ya, cirinya seperti ini ya. Ini contoh jaringan epidermis, nggak akan ada klorofil ya, nggak ada klorofilnya ya. Jadi dinding paling luar akan mengalami penebalan ya. Tuh, ini yang kelihatan di gambar yang di bawah ini juga ya. Lah, jaringan epidermis ini nanti akan mengalami modifikasi ya. Dia akan mengalami modifikasi menjadi bentuk-bentuk tertentu ya. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya ya. Jadi jaringan epidermis mengalami modifikasi ya. Yang pertama, dia akan membentuk kalau pada daun ya, akan membentuk namanya adalah stomata. Ya, akan membentuk stomata ya. Kalau pada batang ya akan membentuk lentisel. Jadi stomata atau lentisel itu sebenarnya adalah jaringan epidermis ya. Jadi dia adalah modifikasi jaringan epidermis. Fungsinya apa Mas? Stomata sama lentisel. Jadi stomata sama lentisel itu fungsinya adalah untuk keluar masuknya udara, keluar masuknya CO2 atau sebagai alat respirasi, penguapan juga, alat pernapasan juga atau respirasi. Itu stomata sama lentisel. Bedanya adalah stomata itu posisinya di daun ya. Kalau lentisel ada pada batang. Keluar masuknya udara ini fungsinya stomata sama lentisel. Nah, epidermis juga nanti akan termodifikasi menjadi trikomata atau rambut-rambut ya. Trikomata atau rambut-rambut ya. Jamaknya itu trikomata. Kalau tunggalnya itu trikoma. Jadi trikoma itu rambut. Kalau trikomata rambut-rambut ya, gitu aja ya. Jadi ini juga termasuk modifikasi jaringan epidermis ya. Trikomata hampir terdapat pada seluruh permukaan organ tumbuhan ya, misalnya pada akar ya, pada batang, pada daun, pada bunga, buah dan biji ya. Letaknya kemungkinan hampir ada di seluruh bagian
organ tumbuhan ya. Misalnya digambarkan seperti ini trikomata itu trikoma ya, rambut ya. Rambut-rambutnya biasanya ya ini ya. Ini ya gambarnya ya. Lah ini ya. Ini trikomata ya. Kalau satu tok gini nanti trikoma ya. Kalau hanya satu rambut gini trikoma. Tapi kalau ada kayak cabang-cabang 3 atau 4, 5 itu namanya trikomata ya. Kalau ini tadi gambarnya stomata ya. Nah ini ya mulut daun ya, lubang pada daun ya, stomata ya. Nah itu ya rambut, makanya ada istilah nanti karena ada trikoma, ada rambut akar, rambut batang, rambut daun, rambut buah. Nah, kalau buah kan kalau di kamu pernah lihat rambutan kan ada ya, itu juga trikomata atau trikoma. Nah kemudian epidermis juga akan termodifikasi menjadi spina ya, akan menjadi spina. Spina itu apa mas? Spina itu duri ya, bentuk tunggalnya itu spina, duri ya. Kalau bentuk jamaknya namanya spinata ya, duri ya. Misalnya mungkin kamu pernah melihat kaktus ya, kaktus atau mawar itu kan pada batangnya nanti akan terbentuk duri gini kan. Nah pada mawar misalnya atau pada kaktus itu ya, ini di gambar ini ya. Nah ini gerak-gerak ini ya, itu banyak duri-duri di situ. Itu adalah modifikasi dari jaringan epidermis. Kalau pada kaktus ya mungkin daun yang termodifikasi menjadi duri ya, sudah daunnya lagi lah, fungsinya untuk mengurangi penguapan kalau pada daun ya. Oke sip ya. Lanjut, epidermis juga akan termodifikasi, sebenarnya banyak nih, nggak hanya 4 ya, ada yang bentuk filamen tapi nggak usah lah, SMP nggak usah terlalu ini ya, banyak, tak sebutkan 4 aja: stomata, lentisel, trikoma, spina, sama sel kipas. Jadi nanti sel kipas itu disebut juga dengan ini motor sel ya, alat tambahan pada epidermis bagian atas daun ya. Jadi dia alat tambahan ya pada epidermis bagian atas daun, terletak di bagian atas daun ya. Jadi Mas Abdul punya daun seperti ini ya, gambarnya jelek-jelek nggak apa-apa ya, seret ini seperti ini ya. Nah, terutama pada apa mas? Terutama pada tumbuhan ini bambu ya, bambu, rumput graminae, rumput-rumputan, bambu ya, rumput teki. Nah itu ada ya, nanti pada daunnya itu pada bagian atas itu ada sel kipasnya ya. Kalau kamu itu ya lihat apa namanya bambu ya, itu lihatan bagian atasnya ya, bagian atasnya daun itu ada kayak itu ya, sel kipasnya namanya, ada sel kipas ya itu ya. Nah fungsinya apa mas? Fungsinya sel kipas ini untuk menyimpan air. Jadi berfungsi untuk menyimpan air. Jadi bila terjadi penguapan yang besar, sel kipas akan mengempis sehingga daun akan menggulung ya, maka daun akan menggulung. Jadi fungsinya sel kipas itu untuk menyimpan air. Jadi pada saat musim kemarau gitu terjadi penguapan yang besar, maka sel kipas ini akan menggulung sehingga penguapannya tidak terlalu besar gitu ya. Ada banyak sih, ini Mas Abdul sebutkan 4 modifikasi dari epidermis. Lanjut ya. Lanjut jaringan yang kedua, jaringan dewasa yang kedua namanya jaringan parenkim ya. Jaringan parenkim merupakan jaringan dasar yang ditemukan di semua bagian tumbuhan. Jadi jaringan dasar yang ditemukan ya, jadi jaringan dasar yang ditemukan di semua bagian tumbuhan, ada di semua bagian tumbuhan ya. Jaringan parenkim disebutkan dengan jaringan dasar ya. Disebut jaringan dasar kenapa mas? Karena dia menyusun sebagian besar akar, batang, daun. Jadi sebagian besar penyusunnya itu adalah jaringan parenkim. Selnya hidup dan berukuran besar seperti ini ya. Kalau kamu lihat selnya ini, selnya hidup ya, gak mati dan berukuran besar ya. Memiliki banyak vakuola, memiliki ruang antar sel yang banyak ya, memiliki ruang antar sel yang banyak. Nah ini jaringan parenkim atau jaringan dasar ya. Jaringan parenkim ya, nanti ada banyak macam jaringan parenkim berdasarkan fungsinya ya. Nanti kan fungsinya banyak nih ya. Berdasarkan fungsinya nanti ada banyak macam ya. Ada namanya parenkim asimilasi, ada parenkim penimbun, parenkim air, atau bisa dikatakan juga dengan airenkim. Oh, parenkim air ya. Oh maaf,
parenchyma itu ini ya, parenchyma udara ya. Parenchyma itu parenchyma udara. Sebenarnya banyak lah ya. Ada nanti parenchyma penutup luka, nggak usah ya. Ini ambil 4 aja yang biasanya keluar ya. Ada parenchyma asimilasi, parenchyma penimbun ya, parenchyma air, dan parenchyma udara atau aerenchyma. Nah, nanti pada daun nanti akan membentuk jaringan palisade sama spons ya. Jadi parenchyma palisade sama parenchyma spons ya. Ini gambar di sini kelihatan ya. Nah, di parenchyma palisade sama parenchyma spons ini nanti banyak sekali yang namanya klorofil ya. Ini titik-titiknya ini adalah klorofil ya, kloroplasnya. Nah, ini nanti tempat berlangsungnya fotosintesis ya. Itu jaringan parenchyma ya. Oke, parenchyma asimilasi. Jadi parenchyma asimilasi itu adalah jaringan parenchyma tempat pembuatan zat-zat makanan melalui proses fotosintesis. Jadi tempat pembuatan zat-zat makanan melalui proses fotosintesis, itu namanya parenchyma asimilasi ya. Gitu ya. Nah, misalnya pada tumbuhan hijau yang dia mengandung kloroplas ya, itu parenchyma asimilasi. Parenchyma penimbun ya. Parenchyma penimbun itu jaringan parenchyma yang fungsinya ya menyimpan cadangan makanan. Jadi penimbun itu dia fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan ya, karena dia mempunyai vakuola yang besar ya. Makanya disebut dengan parenchyma penimbun. Ya, jadi berdasarkan fungsinya ini nanti ya. Asimilasi berarti dia tempat pembuatan zat makanan ya. Berarti yang ini ya nanti disebut juga dengan parenchyma asimilasi ya, palisade sama spons ya. Ini tempat berlangsungnya fotosintesis, tempat membuat makanan. Kalau parenchyma penimbun itu banyak vakuola besar, dia menyimpan cadangan makanan. Misalnya apa Mas? Misalnya mungkin pada umbi ya, kayak kentang, kemudian wortel, kemudian singkong lah, itu namanya parenchyma penimbun ya. Dia menyimpan cadangan makanan. Dan ada parenchyma air ya. Parenchyma air itu adalah jaringan parenchyma yang mampu menyimpan air ya. Jadi dia mampu menyimpan air. Misalnya apa Mas? Pada daun tumbuhan xerophyt, kaktus. Jadi kaktus itu mempunyai sel yang besar, berdinding tipis dengan vakuola besar. Di tengahnya dia berisi air ya. Itu parenchyma air. Dan ada namanya aerenchyma. Aerenchyma itu disebut dengan parenchyma penyimpan udara. Misalnya yaitu parenchyma yang dapat menyimpan udara karena adanya ruang antar sel yang besar. Cirinya tadi kan ada ruang antar sel besar, vakuolanya besar gitu kan ya. Aerenchyma itu karena dia punya ruang antar sel yang besar sehingga dia bisa menyimpan udara ya. Misalnya apa Mas? Misalnya kalau kamu tahu tumbuhan-tumbuhan yang batangnya berongga. Misalnya apa ya? Ini ya. Apa namanya itu, tumbuhan air itu ya. Kangkung itu juga punya dia rongga ya. Terus kemudian terata itu juga berongga. Kemudian ada juga yang apa itu yang tumbuhan air itu apa namanya itu, lupa ya, kok teratai, kemudian kangkung. Nah itu adalah parenchyma aerenchyma ya, atau parenchyma udara. Oke, itu jenis parenchyma ya. Nanti kalau yang lainnya nanti mungkin di SMA ya. Ini Mas Abdul ngambil yang sebagian besar aja ya. Oke, lanjut. Jaringan penyokong ya. Jaringan penyokong itu adalah jaringan penyokong. Jadi kata menyokong itu menunjang ya. Nanti ada dua nanti ya. Ya, jadi jaringan yang berfungsi menunjang bentuk ya, tumbuh akar berdiri kokoh ya. Dia akar berdiri kokoh ya. Menunjang bentuk agar dia berdiri kokoh biar nggak jatuh ya. Disebut juga jaringan penguat karena memiliki dinding sel yang tebal dan kuat ya. Berfungsi untuk apa Mas? Berfungsi untuk menguatkan tegaknya batang dan daun, melindungi biji dan embrio ya. Jadi kalau daun masih muda gitu tumbuh kan nggak mungkin layu gitu kan, dia tetap tegak ya, karena dia mempunyai jaringan penyokong. Lah, jaringan penyokong sendiri nanti ada dua ya. Ada jaringan kolenkim dan ada jaringan sklerenkim. Ini sklerenkim, ini kolenkim. Jadi ada dua, jaringan kolenkim sama sklerenkim. Apa bedanya? Apa bedanya Mas? Jadi bedanya adalah kalau jaringan kolenkim itu terdapat pada organ yang masih muda. Ini baru tumbuh. Kan tetap tegak kan? Misalnya kamu nanam kacang hijau gitu kan tumbuh nih baru seret.
Apakah layu gini? Enggak, pasti tegak kan. Karena apa? Karena itu sudah ada jaringan penyokongnya atau jaringan penguatnya, yaitu apa Mas? Kolenkim ya. Dan dia juga menopang organ yang aktif tumbuh. Jadi fungsinya adalah menopang organ yang aktif tumbuh biar enggak layu, biar enggak letoy ya. Jadi biar berdiri tegak. Itu kolenkim. Nah, terletak, ingat ya, letaknya hanya letak ini yang harus diketahui ya. Kalau kolenkim terletak pada jaringan yang masih muda, organ yang masih muda, tumbuhan yang masih muda, itu kolenkim. Sementara sklerenkim itu jaringan penunjang pada organ dewasa. Yang sudah gede, yang sudah besar ya, itu jaringan sklerenkim. Nah, bedanya di situ. Dan dia memiliki dinding yang tebal, itu jaringan sklerenkim ya. Dibagi menjadi dua, yaitu serabut sklerenkim dan skleroid ya. Jadi jaringan sklerenkim itu dibagi menjadi dua, yaitu serabut sklerenkim dan skleroid ya. Nah, skleroid itu adalah sel-sel yang telah mati, misalnya pada tempurung kelapa. Kamu lihat tempurung kelapa itu kan sel-selnya pada mati ya. Itu adalah jaringan parenkim yang skleroid. Nah, itu. Kalau yang serabut sklerenkim itu sel-sel yang panjang dan sempit yang berujung runcing ya. Jadi sel-selnya panjang dan sempit yang dia berujung runcing ya. Terdapat pada sebagian besar bagian tumbuhan ya, misalnya pada ini ya, pada apa ya, sebagian besar lah, ada banyak ya, ada di akar, batang maupun daun. Itu sklerenkim, serabut sklerenkim ya. Oke, kemudian selanjutnya ya, jaringan berikutnya adalah jaringan pengangkut ya. Jadi kita ingatkan ini terakhir ya, ada jaringan yang di epidermis tadi ya, pelindung ya, pelindung jaringannya di bawahnya. Ada jaringan dasar atau parenkim ya, intinya dia menyimpan apapun, cadangan makanan, udara, air ya, itu ya. Kemudian ada jaringan penyokong atau penguat ya. Itu ada jaringan kolenkim sama sklerenkim. Kemudian jaringan yang terakhir adalah jaringan pengangkut ya. Jaringan pengangkut adalah jaringan yang mengangkut air, zat hara dan nutrien hasil fotosintesis dari satu bagian tumbuhan ke bagian tumbuhan yang lain. Dibagi menjadi dua. Ini mungkin kalian di SD sudah ini ya, sudah pernah lah ya. Dibagi menjadi dua. Oh, pakai ini tadi ya. Ada silem sama phloem ya. Jadi dia itu mengangkut air. Nah, mengangkut air sama zat hara ya. Zat hara itu ya, dan nutrien itu adalah fungsinya silem ya. Sementara mengangkut hasil fotosintesis itu adalah fungsinya phloem. Tak gambarkan seperti ini ya. Ini jaringan pada tumbuhan dikotil, ini pada batang ya. Yang luar ini pasti epidermis, yang luar ini epidermis. Yang ini korteksnya ini ya, parenkim ini yang tengah ini, yang ini ya. Kemudian ini endodermis, ini nanti membentuk kambium endodermisnya lah. Yang tengah ini adalah silem, yang tengah. Kemudian yang pinggirnya ini, yang ini ya, pinggirnya ini adalah phloem. Ya. Jadi yang tengah itu silem, yang pinggirnya adalah phloem ya. Nih ya, ini gambarnya ya. Lanjut ya. Lah, silem, kita bahas silem ya. Kita hapus dulu. Jadi silem itu adalah disebut juga dengan pembuluh kayu yang berfungsi menyalurkan air dan unsur hara dari akar ya menuju ke daun ya. Tulisannya salah itu ya. Dari akar menuju ke daun. Ini letaknya dia di tengah-tengah ini ya. Ini silem ini ya. Silem ini ya. Ini letak-letaknya bentuk ninja Hattori ini ya. Ini adalah silem. Kalau yang di pinggir-pinggirnya ini itu adalah phloem ya. Sudah diterangkan tadi. Dia tersusun dari parenkim silem, serabut siler, trakeid dan komponen pembuluh. Itu susunannya ya. Jadi nggak perlu dijelaskan apa itu serabut siler ya, intinya di situ ya. Banyak ya. Trakeid ya, sel tumbuhan yang dindingnya mengalami lignifikasi atau dia penebalan oleh senyawa lignin. Ini nggak perlu kalau di SMP ya. Nanti kalau di SMA baru tak jelasin parenkim silem itu apa, serabut siler itu apa, trakeid apa, dan komponen pembuluh itu apa ya. Kalau trakeid ya kayak gitu ya. Trakeid itu sel yang dia punya lendir ya, senyawa lignin ya, dan sel-selnya akan mati setelah dewasa. Itu trakeid ya. Lanjut aja, kalau yang phloem itu disebut dengan pembuluh tapis ya. Ya berfungsi untuk apa Mas pembuluh tapis? Pembuluh tapis nanti berfungsi untuk
dulu. Jadi berfungsi untuk menyalurkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, ya. Tersusun dari parenkim floem dan serabut floem, ya. Kalau di gambarnya tadi sudah dijelaskan di bagian yang ini, ya. Mungkin ini tak balik lagi. Oh, sorry. Ya. Coba ini lagi, ya. Kalau di floem nanti di sini, ya. Nah, yang mana Mas floem? Mana? Sudah. Yang ini floem, ya. Nah, ini floem, ya. Ini, ya. Ini floem. Kalau yang tengah silem, jadi yang itu adalah floem. Oke. Itu aja. Oke. Jadi untuk struktur jaringan, ya. Struktur jaringan sudah kita bahas, fungsinya juga kita bahas juga. Berikutnya nanti kita akan bahas akar, ya. Akar, batang maupun daunnya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih, ya. Terima kasih juga untuk sudah melihat video Kak Abdul, ya. Oke, sobat MIPA, ya. Nanti ikuti terus Kak Abdul, ya. Nanti kamu subscribe, ya. Kamu like, kalau bisa like nggak apa-apa, di like aja lah, ya. Terus kamu bunyikan loncengnya. Jadi kalau ada materi baru, ya materi kelas 8, kamu bisa melihat video Kak Abdul, ya. Insya Allah nanti semoga aja, ya, ini kamu jadi paham setelah melihat videonya. Semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ya.